Yuk, kita bongkar satu misteri yang sebenarnya ada di setiap stop kontak rumah kita. Ini dia rahasia di balik listrik yang kita pakai tiap hari. Arus bolak-balik, atau yang sering kita sebut AC. Pernah kepikiran nggak sih? Laptop, HP, semua gadget kita itu butuhnya listrik yang stabil dan searah, yang namanya DC. Tapi anehnya, listrik dari dinding rumah kita itu justru bolak-balik, alias AC. Kenapa bisa beda gitu ya? Nah, ini dia teka-teki utama yang mau kita pecahin bareng-bareng. Nah, gambar ini nunjukin inti masalahnya. Adaptor atau charger laptop kamu itu sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa loh. Tugas dia adalah nerima arus AC yang liar dari stop kontak, terus ngubah itu jadi arus DC yang tenang dan stabil yang dibutuhin sama komponen-komponen canggih di dalam laptop kamu. Proses ini penting banget. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar kita ngerti kenapa kita pakai AC, pertama-tama kita harus benar-benar paham dulu. Apa sih AC itu? Semuanya berawal dari bentuknya yang khas banget. Gini poin utamanya. Bayangin deh, kalau arus DC itu kayak aliran sungai yang tenang, ngalir ke satu arah aja. Nah, kalau AC, beda banget. Dia itu lebih mirip ombak di laut. Naik turun, maju mundur, secara teratur. Arah dan kekuatannya tuh nggak pernah diem. Dan wujud dari ombak listrik ini, bentuk visualnya adalah gelombang sinus. Ini tuh kayak sidik jarinya listrik AC. Bentuknya yang mulus, berulang, dan bisa diprediksi inilah yang bikin dia jadi sangat berguna. Coba kita lihat gimana dia bergerak. Perjalanannya tuh selalu mulai dari titik nol. Dari situ, gelombang energi ini mulai naik sampai ke kekuatan maksimumnya di satu arah yang kita sebut puncak positif. Tapi dia nggak diam di puncak. Dia turun lagi, ngelewatin titik nol, dan sekarang dia balik arah. Dia bergerak ke arah sebaliknya sampai kekuatan maksimumnya di arah yang negatif. Nah, dari puncak negatif, dia balik lagi ke titik awal, ke nol. Perjalanan lengkap ini dari nol ke puncak positif, ke puncak negatif, dan balik lagi ke nol, itu yang disebut satu siklus. Dan ini terjadi terus-menerus, cepet banget. Oke, bentuknya udah kebayang ya. Sekarang, seberapa cepat siklus ini terjadi? Ini petunjuk selanjutnya. Dan ini semua tentang ritme atau kecepatannya. Ada dua cara buat ngukur ritme ini. Pertama, ada periode, yaitu waktu yang dibutuhin buat nyelesain satu siklus penuh. Tapi yang lebih sering kita pakai adalah frekuensi, yaitu berapa banyak siklus penuh yang terjadi dalam satu detik, satuannya Hertz atau Hertz. Dan ini dia angkanya. Di Indonesia dan juga di banyak negara lain, listrik dari PLN itu punya frekuensi standar 50 Hz. Angka ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah detak jantung dari seluruh jaringan listrik kita. Coba deh bayangin, setiap satu detik, arus listrik di kabel rumah kamu itu berubah arah maju mundur sebanyak 50 kali. 50 siklus penuh dari nol ke positif, ke negatif, dan balik lagi. Kebayang nggak cepetnya? Luar biasa kan? Oke, kita udah tahu bentuknya dan kecepatannya. Sekarang, siap-siap nih buat bagian yang paling bikin kaget. Kita bahas angka yang paling kita kenal, 220 volt. Apa sih sebenarnya arti dari angka itu? Ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau tegangan listriknya itu terus-terusan berubah, dari nol ke puncak terus turun ke bawah, gimana ceritanya kita bisa kasih dia satu angka aja, 220 volt? Angka itu sebenarnya ngukur apaan sih? Jawabannya adalah sebuah konsep cerdas yang namanya RMS, atau root mean square. Biar gampang, anggap aja begini. Nilai RMS itu cara kita bilang, oke, tegangan AC ini emang naik turun, tapi secara efektif dia ngasih tenaga yang setara dengan tegangan DC sebesar ini. Jadi ini semacam nilai rata-rata yang paling berguna. Jadi, pas kamu ambil alat ukur kayak multimeter, terus kamu colokin ke stop kontak, angka yang kamu lihat, yaitu 220 volt, itu bukan tegangan puncaknya. Itu adalah nilai RMS-nya, nilai efektifnya. Dan ini dia puncaknya. Kalau 220 volt itu nilai efektifnya, maka tegangan puncak asli yang sebenarnya dicapai sama gelombang itu adalah sekitar 311 volt. Ya, beneran. Setiap 50 kali per detik, tegangan di stop kontak kamu itu sebenarnya loncat sampai setinggi 311 volt. Nah, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Yuk kita susun semuanya biar kita bisa lihat gambaran lengkap perjalanan listrik dari dinding ke gadget kesayangan kita. Kita rangkum ya perjalanannya, listrik bolak-balik 50 Hz dengan nilai efektif 220 volt, yang artinya puncaknya bisa nyampe 311 volt, masuk ke adaptor. Nah, si adaptor inilah yang ngerjain tugas beratnya, menjinakkan arus liar ini jadi daya DC yang tenang dan stabil buat perangkat kita. Pada akhirnya, ngertiin konsep-konsep ini tuh bukan cuma soal teknis biasa. Ini tentang memahami gimana denyut nadi dunia modern kita bekerja.
Hampir semua yang kita pakai sehari-hari itu ditenagai sama sistem yang cerdas ini. Jadi, lain kali kamu nyolokin charger, ingat deh, di dalam kabel itu ada gelombang sinus yang nggak kelihatan, lagi menari 50 kali per detik dan mencapai puncak tegangan yang jauh lebih tinggi dari yang kamu kira. Nah, ini bikin kita jadi bertanya-tanya. Kira-kira misteri fundamental apa lagi ya yang kita anggap remeh setiap hari?